warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang cerah ini kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, terlebih dengan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh kita dalam keadaan tenang dan juga nyaman. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan kenikmatan ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-6 di surat Al-Fatihah, yaitu kalimat ataupun ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah, as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Maka kalau kita perhatikan dari susunan ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah yang merupakan bentuk doa adalah ayat yang ke-6 ini. Maka di ujung nanti di surat Al-Fatihah kita mengucapkan amin. Padahal dalam sholat banyak doa-doa yang kita panjatkan, tetapi sangat menarik yang pakai amin adalah setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, menarik kan itu. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Ujungnya amin. Hati-hati Pak ya. Saya berpesan hari ini sedang panasnya. Kalau tidak panas, sedang hangat-hangat ya. Tentang masalah politik ya. Hati-hati karena amin bisa jadi masalah nih Pak. Tentang pendukung amin biasa walaupun amin. Hari ini semangat banget lah. Walaupun amin tuh. Pertanyaan itu semangatnya kenapa Pak? Sekalian kampanye apalagi pakai tengah tangan segala kan gitu. Walaupun amin. Nah itu sholatnya kasar tuh ya. Kasar. Nah, kemudian karena beda pilihan, saya emang nggak amin nih, ya, bukan amin. Imam walaupun dibayar gitu, kayak nyebut amin. Kenapa? Gengsi dong kan itu, bukan pilihannya kan itu. Makanya ingat Pak ya, bahwa setelah surat Al-Fatihah mau tidak mau kita harus baca amin. Ya, sekali lagi Pak, mau tidak mau kita harus baca amin. Gitu. Nah, itu menarik. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika bacanya berjamaah, ihdina, ya Allah, tunjukilah kami. Ya, pakainya dhamir na, artinya kami. Kalau berjamaah, kalau sendirian apakah diganti nggak dhamirnya, kata gantinya? Jadi ihdini, ganti kalau kan sholatnya sendirian. Kenapa masih ihdina Pak? Kan sholatnya sendirian. Kenapa pakai ihdina? Nah itu jangan diganti, gitu. Jangan pakai logika di sini. Ya. Mentang-mentang sholatnya sendiri diganti. Nah jadi nih, gitu. Ihdini, gitu. Salah tetap. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwasannya kita ketika berada dalam hidayah Allah jangan merasa puas sendirian. Jangan merasa puas soleh sendiri.
Kita harus menjadi orang yang soleh plus menjadi orang yang muslih, orang yang mampu mensolehkan orang lain. Nah itu kan itu. Maka disinilah semangatnya, semangat apa? Semangat mengajak untuk kebaikan. Kenapa? Karena merasa kalau kita soleh sendirian rame ini. Tetapi kita berusaha mensolehkan yang lain. Soleh sendirian di keluarga kita cukup banyak. Kita soleh sendirian di bapak saja. Istri nggak soleh, biarin kan itu. Anak nggak soleh, emang gue pikirin kan itu. Enggak. Bagaimana kita harus mensolehkan yang lain, mensolehkan tetangga kita, mensolehkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan yang sangat luar biasa dalam ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita sholatnya sendirian, tetapi domirnya tidak digantikan. Artinya kita harus menjadi orang yang sholih plus menjadi orang yang muslih, yang siap mampu mensolehkan yang lain. Para hadirin rahimahullah. Kemudian kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Berapa kali Pak? Berapa kali itu? Berapa kali? Ya kalau minimal 17 kali kan itu. Subuh 2 kali, kemudian zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Kalau dijumlahkan minimal 17 kali. Kalau tambahkan lagi yang sunnahnya bisa lebih kan gitu. Nah, sering kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah. Pertanyaannya, Allah memberikan nggak hidayah itu kepada kita? Berikan nggak? Berikan. Allah jawab permintaan kita di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuh Alkitab, tuh Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah jawab permintaan kita. Nah cuma permasalahannya, sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, sudah sejauh mana kita membaca Al-Quran, sudah sejauh mana kita menggali, memahami isi Al-Quran, yang pada ujungnya sudah sejauh mana kita mengamalkan Al-Quran. Dijawab pada itu. Nah hari ini kita senantiasa meminta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi Al-Qurannya tak dibaca. Ya. Kemudian ada kajian Al-Qurannya abai. Kira-kira gimana itu Pak Al-Quran? Ya. Sederhananya gini, Bapak datang kepada penyuluh pertanian, minta bagaimana caranya bertani yang baik dan yang benar. Dikasih tuh oleh penyuluh pertanian nih, baca bukunya nih, buku tuntunannya, buku panduannya, baca kalau mau bertani yang sukses. Tapi nggak dibaca-baca Pak. Datang lagi kan gitu. Minta dong bagaimana petunjuk menjadi petani yang sukses. Udah ditunjuk-tunjukin betul. Tuh bukunya. Kira-kira kalau Bapak jadi penyuluh pertaniannya Pak, apa itu Pak? Ke orang itu kesel kan itu. Udah dikasih tahu masih minta terus dibaca kagak kan itu. Khawatir nih Pak ya, khawatir ya. Allah pun kesel kepada kita meminta hidayah tapi Al-Qurannya tidak dibaca. Kita meminta hidayah tapi Al-Qurannya diabaikan kan gitu. Ini bagaimana sebagai tadhkirah bagi kita meminta kepada Allah hidayah, Allah sudah memberikannya, maka sejauh mana kita membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini bukan hanya membaca Pak, tapi bunyi. Orang membaca Al-Quran dengan orang membunyikan Al-Quran, beda tidak Pak? Beda tidak? Beda. Bedanya Pak? Bapak bertamu nih ke rumah tetangga, ada burung beo Pak.
Kata burung beo, assalamualaikum, assalamualaikum. Jawab tidak Pak? Jawab tidak? Jawab tidak Pak? Itu burung beo membaca salam, ngucapin salam atau bunyi salam? Bunyi ini. Kenapa burung beo itu bunyi bukan mengucapkan salam? Karena burung beo itu tidak paham, tidak ngerti apa ya diucapkan. Assalamualaikum, jawab oleh bapak, waalaikumsalam. Itu nyaut lagi, assalamualaikum, assalamualaikum lagi itu. Padahal lagi jawab gitu. Itu menunjukkan apa? Burung beo sedang berbunyi, membunyikan salam. Hari ini khawatir Pak, kita sama dengan burung beo. Al-Qurannya bukan membaca tetapi bunyi gitu. Kenapa? Karena kita nggak paham, nggak ngerti apa ya dibaca. Alhamdulillah hari ini ada terjemahnya supaya kita paham apa yang kita baca, baca terjemahnya, kan gitu. Supaya apa? Tidak bunyi. Nah, misalkan kan kita sering tuh kalau dengar baca Al-Quran, ada yang baca Al-Quran sering di sini ngomong apa? Allah gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah gitu. Bahaya Pak gitu. Ketika ayat surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Jawabannya Allah. Berarti apa Pak? Kan bahaya kan itu. Berarti hanya bunyi kan itu. Tidak paham apa yang dibaca. Maka setidaknya ini menjadikan perhatian bagi kita membaca Al-Quran harus membaca, jangan bunyi. Artinya Pak, kita harus paham juga. Minimal gak bisa bahasa Arab, sekali lagi baca terjemahnya ya, baca terjemahnya sehingga kita paham, tahu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ihdina, ya Allah berikanlah kami hidayah. Hidayah itu apa? Sudah menjadi bahasa kita. Bahkan ada film hidayah ya. Nama judulnya film hidayah, tapi isinya menyesatkan semua kan gitu. Ada mayit yang geluntung kan gitu ya. Mayit dari atas ke bawah geluntung sendirian gitu. Ya, namanya betul hidayah, tetapi isinya penyesatan semua kan gitu. Apa itu hidayah Pak? Hidayah itu petunjuk kan gitu. Kalau secara sederhana hidayah itu at-thariqu al-musilu ilal maqlub ya. Jalan yang menyambungkan atau jalan yang menghubungkan kepada yang diinginkan, yang dituju, itu namanya hidayah. Manusia perlu hidayah untuk menjalani kehidupannya di alam dunia ini supaya selamat ke akhirat. Perlu hidayah Pak. Maka nggak mungkin Pak manusia bisa nyampe ke surga tanpa hidayah, mustahil ya. Tujuan kita mana Pak? Surga kan ini? Surga kan itu. Maka ke surga itu perlu hidayah Pak. Gak mungkin orang masuk surga itu tanpa hidayah, gak mungkin. Maka dalam Al-Quran disebutkan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kami ke sini. Maka ke surga itu dengan hidayah Allah. Penting sekali hidayah. Maka pantas kita minimal 17 kali minimal, sekali lagi kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk keselamatan hidup kita. Maka kalau kita baca tafsir Al-Maraghi ya, dalam tafsir Al-Maraghi itu beliau mengatakan hidayah itu ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya hidayatul hawas ya. Yang pertama hidayatul wijdan, sebelum hawas itu hidayatul wijdan. Apa hidayatul wijdan? Kalau bahasa kita sederhananya, hidayatul wijdan ini insting.
Allah memberikan insting kepada kita manusia. Contoh, hidayatul wijdan ini seperti halnya seorang bayi ya, yang masih mungil, sangat kecil, dia menangis ya. Menangis, lapar, haus, ngapain bayi Pak? Nangis biasanya ya. Kalau lapar, haus, nangis. Maka dengan itu, dengan menangis, sang ibu tahu, oh bayinya sedang haus nih, sedang lapar, dikasih ASI ya. Kemudian sudah dikasih ASI, masih nangis. Terus ngapain tuh si ibu? Ngecek popoknya, diganti popoknya tuh. Oh ternyata popoknya sudah banyak, gak enak si bayi itu, maka dia nangis. Sudah dikasih ASI masih nangis, sudah diganti popok masih nangis. Ngapain? Oh ini langsung dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit. Kenapa khawatir ini sakit? Ada yang sakit nangis terus. Sudah dikasih ASI, sudah dikasih popok, kok ternyata sakit Pak, nangis bayi itu. Nah pertanyaannya, siapa yang ngajarin bayi itu nangis Pak? Bapaknya? Bapak ngajarin Pak? Ibunya, emaknya ngajarin? Atau tidaknya? Enggak. Gak ada seorang pun yang mengajari anak itu nangis. Kenapa anak itu nangis? Itu hidayah dari Allah berupa insting. Nangis. Kenapa bayi nangis? Ya wajar Pak, karena belum bisa ngomong. Maka diberikan tuh hidayah tuh wijdan oleh Allah berupa insting nangis. Yang diberikan hidayah tuh wijdan ini ternyata bukan hanya manusia, hewan pun diberikan oleh Allah hidayatul wijdan berupa insting. Contoh misalkan ya, Bapak punya ayam, pernah melihara ayam ya. Itu ayam kalau dia bertelur, kemudian dia mengerami telur ayam itu kan, dia rami selama 21 hari. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh ayam itu mengerami telurnya? Apakah yang punya ayamnya? Yang ngebujuk kan gitu? Enggak kan gitu. Ayam langsung mengerami telurnya kan gitu. Kura-kura kalau mau bertelur bagaimana? Dia ke pantai kan gitu. Keduk-keduk pasirnya, simpen telurnya, masukkan, dikuburkan. Pertanyaan, siapa yang nyuruhnya Pak? Allah memberikan hidayatul wijdan berupa insting untuk hidup. Yang kedua, Allah pun bukan hanya memberikan hidayatul wijdan, Allah pun memberikan hidayatul hawas. Hidayatul hawas ini berupa panca indera ya. Bisa tahu mana yang halus, mana yang kasar. Kita bisa melihat warna, mana merah, mana kuning, mana hijau. Itu hidayatul hawas namanya. Kalau ini kayaknya lembut nih, beli. Ini mah kasar, gak usah. Mana panas, mana dingin. Coba kalau kita nggak tahu Pak, mana yang panas, mana yang dingin. Air panas langsung diminum, gimana Pak? Wah, bahaya kan itu. Nasi yang baru dari panci kan itu, atau dari rice cooker langsung diminum, bahaya kan itu. Nah maka kita mampu merasakan tuh dengan rasa, oh ini panas, ini dingin, ini lembut, ini kasar. Dengan mata kita mampu membedakan mana hijau, mana kuning, mana merah. Kalau nggak bisa gimana Pak? Bisa celaka kan itu. Buta warna ya, buta warna mengendarai kendaraan di jalan raya itu bisa bahaya Pak ya. Pagi banyak rambu-rambu lintas hitam semua warnanya kan itu, bahaya kan itu ya. Maka dengan mata kita bisa memilih dan memilah mana yang cantik, mana yang kurang cantik kan gitu ya. Walaupun biasanya kalau cantik itu ya, relatif tergantung selera kan gitu. Dengan apa? Dengan mata kan gitu. Mampu membedakan mana yang cantik, mana yang tidak cantik, mana yang ganteng, yang enggak ganteng kan itu dengan mata. Kemudian mendengar ya, pendengaran ini ya, kalau Bapak jalan, kalau jalannya ke tengah jalan Pak, di tengah, karena kenapa?
ngelamun, klakson, langsung kemana? Ke pinggir tuh kan itu hidayah. Hidayatul hawas namanya, panca indera pendengaran kita. Hidung nih mampu mencium kan itu, mana yang wangi, mana yang bau busuk kan itu hidayah juga kan itu. Ketika tidak bisa, tidak mampu kan itu bahaya. Apalagi kemarin kan itu ujung-ujung nggak bisa mencium bau kan, wah COVID ini kan itu ya. Maka luar biasa ya. Panca indera itu merupakan hidayah, petunjuk dari Allah ya. Lidah mampu merasakan mana yang manis, mana yang asin, mana yang asam, mana yang kecut, rasanya dengan apa? Dengan lidah ya. Mana yang enak, mana yang tidak, tahu itu ukurannya dengan lidah. Kemudian yang berikutnya Allah memberikan hidayatul aqli ya. Hidayah berupa akal. Nah, ini yang membedakan antara manusia dan hewan. Manusia diberikan hidayatul aqli, sedangkan hewan tidak. Hewan hanya sebatas hidayatul hawas, bisa melihat dan itu hewan. Manusia diberikan hidayatul aqli. Kenapa? Ternyata untuk mengalahkan hewan itu dengan akal. Kalau kita adu ketajaman mata, Pak, kira-kira kuat mana melihat kita dengan kelelawar? Dengan kelelawar, Pak, lihat kelelawar, dia terbang di malam hari, walaupun gak ada cahaya, dia gak pernah tabrakan. Gak pernah tabrakan. Pernah gak melihat kelelawar tergeletak gitu ya? Tergeletak di tanah karena bertabrakan satu dengan yang lainnya gitu. Atau nabrak rumah kita gitu. Enggak. Ternyata matanya begitu awas walaupun di gelap malam. Coba bapak-bapak ya, tengah malam lampu listriknya mati, nggak ada cahaya, harus berlari tengah malam ke mana, Pak? Nyari jambu. Kayak jambu bahaya kan itu. Kalau di rumah saja kan jalannya pelan-pelan, takut kejedot dan lain sebagainya. Ternyata kalau dibandingkan dengan hewan kalah kita, Pak. Kalah kita. Kita punya gigi, kira-kira kalau diadu gigit sama anjing siapa yang menang, Pak? Kan gitu. Maka Allah memberikan hidayatul aqli, diberikan akal untuk berpikir. Maka kalau lihat anak-anak di desa, di kampung yang berani bawa kerbau yang badannya gede, bertanduk, tetapi dibawa oleh bocah yang pakai kolor, pakai kaos kan gitu. Kenapa? Karena itu munding kerbau ya, tidak punya akal pikiran. Kalau punya akal pikiran gimana, Pak? Disuluk aja itu langsung beres kan gitu. Mencelang itu anaknya kan. Dan tidak diberikan akal, diberikan akal untuk berpikir. Padahal kalau kita cek, Pak, di muka kepalanya ada akalnya, Pak. Ada otaknya, Pak. Ayam ada otaknya? Ada, tetapi tidak digunakan untuk berpikir. Tikus ada otaknya, Pak? Ada, tetapi tidak digunakan untuk berpikir. Bukti tikus tidak berpikir apa? Tikus nih bapak simpen duit 100.000, 1 juta, 100 ribuan, 1 juta itu oleh tikus apa? Disobek-sobek, dijadikan sarang gitu. Tetapi ada kepala asin, ikan asin yang ada di perangkap itu diambil, walaupun berbahaya, itu tikus tuh kan gitu. Nah, kalau tikus itu berpikir, otaknya dipakai kan itu, bagaimana caranya itu uang yang 1 juta bawa ke pasar gitu, beliin ikan asin dapat berapa kilo tuh kan itu, daripada ngambil kepala ikan asin doang yang ada di situ, akhirnya kejebak mati juga kan itu. Artinya apa? Itu tikus punya otak tetapi tidak punya akal. Nah, manusia diberikan akal tuh untuk apa? Untuk keselamatan dirinya. Kenapa? Karena dengan hidayatul hawas saja itu tidak cukup. Dengan hidayatul hawas saja itu tidak cukup.
Dengan lidah Bapak mampu membedakan mana yang manis, mana yang asin, yang enak, yang tidak. Tetapi dengan lidah, ketika Bapak disodorkan obat yang pahit atau racun yang manis, milih yang mana, Pak? Milih yang mana? Obat yang pahit atau racun yang manis, yang enak? Yang mana? Obat. Tuh. Maka kalau hanya mengandalkan hidayatul hawas, panca indera lewat lidah ini, yang milih yang enak kan gitu. Pasti milihnya yang enak. Tetapi kenapa Bapak tidak pilih yang enak? Karena yang enak ini bahaya, ini racun. Maka Bapak pilih obat walaupun pahit untuk kesembuhan itu sebagai obat, kan gitu. Dengan akal tuh. Dan ternyata kemudian Allah pun bukan hanya memberikan hidayatul akli untuk berpikir, tetapi Allah pun memberikan hidayatul din, hidayah agama. Kenapa? Karena akal saja tidak cukup dalam beragama ini, harus ada tuntunan agama. Ya. Akal itu digunakan untuk berpikir tentang agama, bukan untuk menyelisihi agama. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Laukana dinu bi rabyi lakana asfarul khuffi aula bil masih." Kalaulah seandainya agama ini berpatokan pada akal mulu, kan itu pasti mengusap sepatu itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tetapi Rasul mengusap sepatu itu mana? Atasnya, bukan bawahnya. Kalau pakai akal logika, yang nginjak najis, yang kotor itu yang mana? Bawah yang atas? Bawah kan? Seharusnya yang dihilangkan yang mana? Yang bawah diusap itu, tetapi Rasul yang atasnya. Artinya tidak semua perkara-perkara agama bisa sampai ke otak kita. Kenapa? Otak kita terbatas. Otak kita terbatas. Maka ketika ibadah, misalkan haji, ada lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan 7 dengan 7 batu kerikil. Setiap lemparan Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, terus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 kali. Pakai akal logika, Pak. Gimana? Ya, matematika. 1 kali 7 7 kali 1 7. Akhirnya 7 batu disimpan dalam satu tangan. Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Salah betul, Pak? Salah. Kenapa? Terlalu pakai logika. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Pahalanya sangat besar. 2 rakaat saja pahalanya sangat besar, apalagi 20 rakaat. Sholat subuh 20 rakaat. Gimana, Bang? Ya salah. Walaupun banyak, salah. Kenapa? Tidak menggunakan akal logika, pakai agama. Hidayatul din kemudian nanti ada 2. Ada yang berupa hidayatul dilalah, petunjuk, informasi, pemberitahuan, penjelasan. Itu hidayatul dilalah. Yang kedua ada hidayatul taufik, hidayah untuk taufik kesadaran melaksanakan petunjuk itu. Ketika tadi sholat subuh, Allahu Akbar, ada adzan. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mendengar adzan, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apakah semua orang yang mendengarkan adzan itu sholat? Sholat tidak? Semua orang mendengar adzan, ya, berarti semua orang sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan petunjuk. Kenapa? Adzan itu pemberitahuan sudah waktunya masuk sholat. Waktu sholat sudah masuk, kan itu. Artinya sudah tahu kan, oh itu adzan. Mendapatkan hidayah. Hidayah yang mana? Hidayah dilalah. Sudah mendapatkan. Cuma yang kedua nih, hidayatul taufik belum.
baru hanya sekedar mendapat hidayatul dilalah, belum mendapatkan hidayatul taufik. Siapa yang mendapatkan hidayatul taufik? Yang sholat waktu sholat, maka dia akan pergi untuk melaksanakan sholat. Maka dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 52 disebutkan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad la tahdi, lamnya lam taukid, sungguh benar-benar memberikan hidayah, bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, maka Nabi Muhammad ini uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kenapa? Karena Nabi memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka ketika kita dalam sholat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, Nabi pun memberikan sosok sebagai uswah, sebagai contoh yang bisa ditiru. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukunya ada, panduannya, cara mengaplikasikannya ada, sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu tugasnya memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayatul dilalah, memberikan penjelasan, memberikan bimbingan. Tetapi untuk hidayatul taufik, hidayah untuk kesadaran melaksanakan petunjuk tersebut, ini prioritas, ini khusus wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad la tahdi, kamu tidak bisa memberikan hidayah. Tadi di surat Asy-Syura sungguh memberikan hidayah, di surat Al-Qasas tidak memberikan hidayah. Bertentangan tidak? Tidak. Kenapa? Surat Asy-Syura berkaitan dengan hidayatul dilalah, sedangkan di surat Al-Qasas berkaitan dengan hidayatul taufik. Engkau Nabi tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, ini hidayatul taufik, Allah yang berwenang. Sampai Nabi itu ketika akhir hayat Abu Thalib, paman Nabi, beliau sangat berharap pamannya ini mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu ya abdi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan ucapan itu nanti saya akan membelamu di hari kiamat, kan gitu. Tapi pada akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sedih, kan itu. Maka turun ayat ini, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya luar biasa, hidayatul taufik ini yang sangat berharga. Kenapa? Karena Allah yang memberikannya langsung. Sekali bernabi saja tidak bisa memberikan hidayah taufik, apalagi Pak Kiai, apalagi Ustadz, kan gitu. Maka disinilah pentingnya kita hidayatul taufik ini, meminta kepada Allah supaya berada dalam taufik, kesadaran untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk agama. Ya. Kemudian muncul tuh ada orang yang nyeleneh, ya. Tuh lihat, ya, orang-orang muslim yang sholat, yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah ya kami jalan yang lurus. Berarti dia sesat, gitu. Kenapa? Karena dia meminta petunjuk. Kalau sudah berada dalam hidayah, kenapa harus meminta hidayah? Ada yang dulu seperti itu, gitu. Apakah ini tahsilul hasil, ya? Meminta sesuatu yang sudah berhasil. Contoh misalkan, ya,
Kalau bapak sudah makan, disuruh makan, kan sudah makan, maka yang pas, yang disuruh mendapatkan hidayah itu yang mana Pak? Yang sudah sholat atau yang belum sholat? Kalau menurut akal logikanya, yang meminta hidayah itu yang belum sholat, kan gitu. Kenapa? Karena dia belum sholat, belum dapat hidayah, berarti kan gitu. Tapi kenapa kok kita yang sudah sholat, yang sudah mendapatkan hidayah masih meminta hidayah? Kalau bapak nyuruh orang yang nyuruh makan kepada orang yang makan, gimana Pak? Nyambung nggak Pak? Nyuruh mandi kepada orang yang sudah mandi, nyambung tidak? Nyambung nggak Pak? Sebenarnya nyambung juga Pak gitu. Bapak sudah makan nih, yuk tambah lagi tuh kan? Makan lagi kan itu. Padahal sedang makan ataupun sudah makan, suruh nambah lagi kan itu. Berarti kita meminta hidayah kepada Allah, maka kata Ibnu Jarir Al-Tabari, Allahumma waffiqna lis-sabati alaihi. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk sabar, untuk teguh berada dalam hidayah, kan itu. Jangan sampai kita hari ini sholat, besok kagak, kan gitu, tinggalin sholat gitu. Jangan sampai kita terus berada dalam hidayah, tetapi di ujung hayat keluar dari hidayah. Muslim dari sejak lahir, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, malah murtad gitu, malah keluar dari Islam. Maka kita diajarkan oleh Nabi doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang senantiasa membolak-balikan hati, tsabbit, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan contohkan, jangan sesatkan hati kami setelah Kau memberikan hidayah kepada kami. Nah itu pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah supaya senantiasa teguh, supaya senantiasa kokoh dalam hidayah itu. Dan juga kita meminta ditambahkan terus hidayah itu, ya, terus dan terus, jangan sampai dicabut hidayah itu dalam diri kita. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana klasifikasi orang-orang yang mendapatkan hidayah, ada yang pertama seperti halnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ketika didakwahi oleh Nabi, diajak oleh Nabi ke dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerima. Kalau kata anak muda sekarang GPL, apa GPL? Gak pakai lama, langsung menyambut seruan dakwah Rasulullah SAW. Ada yang tipenya tipe Abu Bakar. Ada orang yang mendapatkan hidayah ini setelah dia menolak hidayah. Ya. Sebagai siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika Islam ada, apakah langsung masuk Islam Pak? Tidak. Umar bin Khattab itu salah satu yang menentang Islam. Umar bin Khattab itu termasuk orang yang ingin membunuh Nabi, kan gitu. Preman. Nah, orang itu takut sama Umar bin Khattab, kan gitu. Menolak ajaran Islam pada awalnya. Masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, baru masuk Islam tuh, mendengarkan bacaan surat Toha, kan gitu. Beberapa ayat di surat Toha, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, beda ini kan gitu. Adem ke hati itu, akhirnya masuk Islam. Khalid bin Walid itu musuh Islam, kan gitu, berperang dengan Islam. Perang apa? Perang, bahkan terkenal perang Uhud tuh, ya. mampu mengalahkan kaum muslimin. Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir, ya. Masuk Islamnya kapan? Ketika Fathu Makkah tuh. Ada orang yang menerima dakwah, menerima Islam itu, ya, tidak langsung menerima, kadang nolak dulu, baru nanti menerima. Bahkan ada orang yang mendapatkan hidayah ini di akhir-akhir hayat kehidupannya.
Ada sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nih mau perang, apakah saya masuk Islam dulu atau perang dulu? Maka kata Nabi, masuk Islam dulu, kamu bersyahadat dulu. Bersyahadat, kemudian ikut perang, meninggal. Ikut perang, kemudian meninggal. Nabi melihat jenazahnya tersenyum. Nabi melihat jenazahnya tersenyum. Amila qalilan, dia baru beramal sedikit. Apa amalannya? Syahadat perang gitu. Tetapi pahalanya sangat besar dan dia berhak masuk surga. Tuh begitu. Dia mendapatkan hidayah di akhir hayat kehidupannya. Maka bagi kita inspirasinya apa? Jangan sampai bosan untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Hidayah itu dilalah. Kewajiban kita itu Pak. Hidayah itu dilalah kan gitu. Ngajak orang, ngajak orang sholat, ngajak orang saum, ngajak orang untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Jangan sampai bosan. Bisa jadi hari ini mereka menolak. Hari ini mereka menolak ajakan kita. Bisa jadi minggu depan mereka menyambut dakwah kita. Minggu depannya belum juga diajak masih kagak mau gitu. Bisa jadi mudah-mudahan bulan depan gitu. Bulan depan juga masih nggak mau. Mudah-mudahan tahun depan. Tahun depan pun masih juga nggak mau diajak dalam kebaikan, dalam kebenaran. Ya mudah-mudahan di akhir hayatnya dia sadar kan gitu. Nah inilah motivasi bagi kita semua untuk mengajak orang dalam kebaikan. Itu jangan sampai bosan, ditolak saja udah diam begitu, tidak diajak lagi. Yang ketujuh, poin berikutnya adalah ada orang yang menolak hidayah. Ada tipe-tipe orang yang menolak hidayah, seperti halnya Abu Lahab. Abu Lahab ini menolak dakwah Nabi sejak awal. Konsisten dia menolak dakwah Nabi. Nah, ada surat khusus tuh, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang celaka kedua tangannya doang Pak. Kakinya selamat gak Pak? Kan dalam Qurannya ya ada dua tangan. Yang celaka itu dua tangannya. Berarti kakinya selamat gitu kan? Enggak gitu. Nah, dalam ilmu balaghah itu disebut dengan majaz mursal. Disebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud keseluruhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki celaka semua. Kita pun pakai biasanya majaz mursal itu. Contohnya Pak, mana nih Bapak Fulan, kok nggak kelihatan batang hidungnya? Nah, gitu. Kemana nih Bapak Fulan, kok nggak kelihatan batang hidungnya? Berarti kakinya kelihatan dong? Enggak kan itu. Disebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud keseluruhan. Itu Abu Lahab sangat menentang dakwah Rasul. Padahal sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab itu sangat baik kepada Nabi. Sangat baik kepada Nabi. Bahkan anaknya itu dinikahkan kepada anak Nabi gitu. Maka Abu Lahab itu termasuk besan Nabi sebenarnya gitu. Nah ketika diutus Nabi jadi Nabi dan juga Rasul, Abu Lahab menolak termasuk gigih menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul dan juga Nabi. Nah Abu Lahab sampai turun surat Al-Lahab. Kemudian ada tipenya Abu Jahal. Ada tipenya Abu Jahal. Abu Jahal itu menolak dakwah Nabi, tetapi Abu Jahal ini menikmati dakwah Nabi ini. Kalau malam-malam Abu Jahal ini suka menyusup dengerin Nabi baca Al-Quran tengah malam itu, dengerin Nabi senang tuh. Ketahuan oleh Akhnas, di sini kan itu, katanya gak mau dakwah Nabi, katanya menolak Islam, tapi dengerin Nabi baca Quran, senang tuh Abu Lahab tuh, senang. Oh ini mah
kebetulan saja lewat les kan gitu ya. Besoknya lagi ngumpet-ngumpet lagi dengerin Nabi baca Quran, ketahuan lagi oleh Akhnas gitu. Sampai beberapa malam gitu kegap, ketahuan dengerin Nabi baca Quran, kemudian ditanya oleh Akhnas, sebenarnya kenapa sih kamu gak masuk Islam saja kan gitu? Kenapa gak masuk Islam saja? Nah, barulah di sini ternyata ketahuan seharusnya yang jadi pemimpin itu bukan Muhammad, seharusnya saya. Ternyata menolak hidayah itu karena gengsi. Dia ingin menjadi pemimpin, padahal menikmati ya gitu. Oh, inna Islam ini ya. Baca Qurannya dengerin terus tengah malam. Yang ketiga, ada seperti sosok Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi yang menjadi tameng benteng untuk menjaga Nabi, melindungi Nabi Muhammad SAW dari kafir Quraisy. Abu Thalib itu siap menjadi benteng Nabi. Bahkan beberapa diplomasi ya, membujuk Abu Thalib supaya menyerahkan Nabi Muhammad. Suatu saat orang-orang kafir Quraisy membawa pemuda yang gagah, pemuda yang ganteng kepada Abu Thalib supaya ditukar. Tukaran Nabi Muhammad diserahkan kepada orang Quraisy ya. Dan orang Quraisy menyerahkan pemuda yang ganteng ya, yang masih muda itu kepada Abu Thalib ya. Abu Thalib marah kan, ngapain nih ya, gitu ya. Enak saja Nabi Muhammad diberikan untuk dibunuh, tetapi kalian memberikan pemuda untuk saya urus gitu. Gak mikir apa kan gitu ya. Dimarahin, diomelin gitu ya. Itu Abu Thalib ya. Ada orang yang non Islam tetapi mampu menjaga Islam. Saya teringat ada kisah kawan saya itu di satu daerah, di sebuah kampung, ada ustadz yang mau membangun pondok pesantren di sana. Kampung yang lain itu menolak dibangun pesantren di sana. Sampai pada akhirnya gak jadi-jadi Pak ngebangun pesantren. Baru bangun pondasi dirubuhin tuh, bangun pondasi dirubuhin lagi. Sampai satu ketika ada preman ya, preman daerah situ mau merampok ustadz itu pada tengah malam ya. Ketika datang ke rumah kepergok preman itu ya. Maka kata sang ustadz, kamu mau apa? Mau merampok silakan ambil yang kamu mau gitu. Saya akan melaporkanmu ya, saya akan melaporkanmu, ketahuan orang ini siapa gitu. Dan dari situ preman itu jadi dapat hidayah gitu. Oh, luar biasa akhlak dari ustadz ini kan gitu. Tidak melaporkan pada ada orang yang non-muslim tetapi siap untuk menjaga Islam. Kalau disuruh masuk Islam nggak mau kan gitu. Itu ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Ada tipe Abu Lahab, Abu Jahal, ada Abu Thalib. Wallahu a'lam kalau Abu Jahal masuk kategori yang mana ini ya. Maka kemudian ya, kita meminta hidayah kepada Allah ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sirat ya. Dalam bahasa Arab as-sirat, ucapan atau ungkapan as-sirat ini dengan ada pakai shad, ada yang bacanya pakai sin, ihdinas sirat, ada yang pakai zai, ihdinas sirat. Itulah lahjat saja ya. Maka nanti dalam ilmu qiraah ada yang bacanya pakai shad, ada yang pakai sin, ada yang pakai zai. Sirat jalan. Unik menarik kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab ada beberapa kata untuk mengungkapkan kata jalan. Ada kata thoriqun itu jalan, ada kata sabilun itu jalan. Thoriqun jalan yang biasanya jalan itu dilangkahi atau diinjak oleh kaki kita disebut thoriq. Ada jalan disebut sabil, jalan yang mudah biasanya disebut dengan sabil. Thoriq ada jamaknya turukun, turukun, torokok, turukun. Kalau sabil subulun. Nah, kalau kita baca Al-Quran, as-sirat dalam Al-Quran itu tidak pernah menggunakan kata jamak, hanya menggunakan mufrad, menggunakan
Tuhan satu. Artinya apa? Petunjuk jalan mustaqim itu satu. Dari mana Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebenaran mutlak itu hanya satu, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau petunjuk itu dari Allah pasti benar, tidak mungkin salah. Kalau mikir, pemikiran kita mungkin bisa jadi belum masuk akal logika kita, kan gitu. Maka jangan sampai terlalu menggunakan akal. Kalau sekiranya bertentangan dengan akal kita, berarti akal kita yang belum nyampe, kan gitu. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. As-sirat secara bahasa itu jalan yang sangat luas, ya. Jalan yang sangat luas, ya. Yang mampu orang-orang bisa di sana, seolah-olah orang itu dimakan oleh jalan tersebut saking luasnya. Itu secara bahasa as-sirat, ya. Kemudian al-mustaqim lurus, tidak bengkok. Makanya orang berdiri itu qoma yaqumu, artinya berdiri dengan tegak lurus, ya. Maka nanti ya kita harus juga berada tegak lurus dalam jalan Allah. Jangan sampai melenceng ke kanan, ya, melenceng ke kiri. Ntar kalau melenceng terus gak nyampe surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka sekali lagi ya penting sekali kita merenungi ungkapan ihdinas siratal mustaqim ini, supaya kita betul-betul merasakan bagaimana berharganya hidayah, terutama hidayatul taufik ini. Kita senantiasa berada dalam agama Islam sampai akhir hayat hidup kita. Maka kita sering diingatkan oleh khotib Jumat itu biasanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti masuk surga kita mampu mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Barangkali ada pertanyaan? Cukup? Hidayah itu kan mutlak dari Allah, ya, hidayah itu yang Taufik. Tetapi dalam surat Al-Imran kan kita diperintahkan untuk meninggal dalam keadaan Islam. Itu bagaimana? Sementara hidayah itu dari Allah, tapi kita juga diperintahkan untuk meninggal dalam keadaan Islam. Baik. Allah berfirman, innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innal ladzina jahadu fina, sesungguhnya orang-orang yang berjihad, ya, menjadi di sini berjuang, mencurahkan segenap kemampuannya di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan hidayah kepada orang tersebut ke jalan kami. Maka untuk mempertahankan hidayah itu sampai akhir hayat kita, ada usaha kita untuk senantiasa tetap berada dalam hidayah Allah. Kan itu, ada usaha sungguh-sungguh kita tetap berada dalam hidayah Allah. Jangan sampai karena kita tidak sungguh-sungguh Allah cabut lagi hidayahnya, kan itu. Maka disinilah kita sudah sholat nih, jangan sampai sholat kita jadi apa? Kalau tidak sungguh-sungguh, cuma asal-asalan main-main saja, hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Khawatir kalau tidak ada juhdud, ya, tidak ada kesungguhan, nanti pada akhirnya bosan tuh sholat, ya. Kenapa? Karena tidak ada juhdudnya, tidak ada jihadnya, maka bosan. Maka untuk mempertahankan hidayah Allah, bagaimana? Bersungguh-sungguh menjalankan hidayah taufik, hidayatul dilalah itu, kan itu. Sehingga kalau bersungguh-sungguh, maka Allah pasti membimbing kita dalam hidayah itu sampai akhir hayat kita, kan itu. Maka tadi
kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, meminta as-sabat, meminta ketetapan tetap berada dalam hidayah, memintakan kepada Allah. Yang kedua, kita pun meminta ditambahkan hidayah, bukan meminta dikurangi, sehingga nanti pada akhir hayat kita berada dalam keadaan dapat hidayah, dalam keadaan masih dalam keadaan musti. Tinggal ada kesungguhan kita untuk mempertahankan hidayah tersebut. Dan nanti ada kan itu. Seperti halnya kan kita kesembuhan itu kan siapa Pak yang menyembuhkan? Allah atau dokter? Allah. Ya. Ada orang yang berobat sembuh? Ada? Ada yang berobat sembuh? Ada? Ada. Ada orang yang berobat tidak sembuh? Ada. Berarti yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Seandainya kalau dokter yang menyembuhkan, dua-duanya harus sembuh kan itu. Ternyata si A sembuh, si B tidak sembuh, padahal rumah sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama. Allah yang memberikan kesembuhan. Dan tinggal bagaimana doa kita kan menyelaraskan usaha dan doa. Mudah-mudahan kita sekali lagi tetap berada dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.